layarnya. Yuk kita bikin coba dalam berapa? 15 menit bisa nggak kita mendapatkan like sebanyak 10.000 atau 100.000? Nah, tinggal tap 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 gitu ya. Dikasih bunga pagi-pagi. Halo, terima kasih banyak. Coba mana. Habis makan gorengan ya? Iya. Pagi-pagi tuh paling enak makan bakwan. Oh, bibirnya berkilat-kilat gitu kayak sampul buku anak SD. Iya. Iya. Makan apa tuh? Temennya nggak dibagi-bagi. Makan perasaan. Ih, serem banget. Halo, selamat pagi. Kan aku nggak mau kalah sama Mas Dev, kulitnya licin banget, cileng, ya kan? Bibirnya tuh plum, ya. Tuh, mau menyapa kakak si patuh yang menyapa pagi dari koalisi orang Madiun. Di sini, Hai. Om. Ya, tuh. Ntar lagi lo diundang dak menurut gua sama wali kota Madiun, Madiun tuh di mana sih, Bo? Jawa mana sih, Bo? Jawa Timur. Jawa Timur ya. Kenapa sih pecel itu datangnya disebut dari Madiun? Apakah dia sama kayak restoran Padang? Di Jakarta semua banyak restoran Padang, sementara pas gua ke Padang nggak ada restoran Padang, adanya restoran aja. Itu benar. Berarti di Madiun juga gitu. Di Jakarta banyak pecel Madiun, sampai di Madiun adanya pecel aja. Lah ya iya dong. Oh, berarti reok Ponorogo juga gitu ya? Iya, benar. Selamat pagi Karawang. Adi hadir dari Karawang, ngecek pabrik dia pasti pagi hari ini. Adi Selamat, Prabowo. iya, selamat pagi BSD juga sudah hadir pagi hari ini pelari puyeng. eh Suka dua orang ini ngerumpi kocak katanya. Coba gue mau nanya serius ya. Gue itu kan penggemar gado-gado sama pecel. Pecel Madiun yang enak di Jakarta di mana sih menurut lo? Gue belum pernah. Hah? Nggak, maksud gue belum pernah makan pecel Madiun spesifik di Jakarta. Karena kan nggak banyak ya restoran yang khusus menjual pecel Madiun. Rawon ada, gudeg ada, ya nggak sih? Oh, Fatmawati, BSD. Oh ada. Oh, Nanya, oke, gue lebih general lagi pertanyaan gue. Bedanya pecel Madiun sama pecel yang lain-lain apa? bumbu sama porsi. Oke, gimana kalau bumbunya tuh pecel Madiun coba? Ini menurut aku ya, coba dikoleksi kalau emang salah ya. Ya. Pecel Jawa itu, pecel Solo itu beda deh rasanya sama pecel Madiun. Pecel Madiun itu kalau yang tempat gue biasa makan web di dekat rumahnya Novita Anggraini di Cibulan, pecel Madiun Raminten apa Ramijan ya? Ramijan, Raminten mah Jogja dong. Nah, Ramijan itu jadi dihidangkannya gini, nasi, pecel, terus bumbu kacang, jadi pecelnya nggak banyak, terus ada tempe tahu bacem, sama bisa pakai krecek. Gendar apa krecek? Krecek, sambal krecek. Itu pecel Madiun. Iya, kata restorannya itu pecel Madiun. Oh. Tuh, kata Bear, kalau pecel Madiun itu rasa kencur. Rasa kencur sama daun jeruk. Itu pecel Madiun. Iya, Kalau pecel lain nggak pakai kencur. kayaknya enggak deh. Nah, Oh, di BSD juga ada tuh terkenal pecel pincuk. Itu Madiun juga ya, Yang ya? nggak tahu gue nanti ya gue pelajarin dulu ya. Apa bedanya pecel Madiun sama pecel-pecel yang lain di dunia ini? Oh, diralat sama Edi Santoso Gunawan. Madiun nggak pakai kencur, itu kemiri. Nah, Sorry, maaf. Madiun nggak pakai kencur, itu Kediri. jadi berarti pecel Madiun kayak gimana? Oh, gue bingung. Pokoknya pakai kencur aja. Emang iya pakai kencur? Iya, jadi ada rasa anget-angetnya, web. Emang iya.
Iya, kan kencur bikin hangat. Lu suka lihat nggak tuh Yura Yunita kalau mau Nah, nyanyi makanin kencur? nanya, bukannya pecel Madiun itu satu ya? Kalau bumbunya gue nggak terlalu spesifik, tapi dia pakai kerupuk gendar. Oh gitu. Itu satu. Atau pakai peyek. Oh, nah iya betul. Yang di Habis Ramijan itu, itu Pak ada peye. lalu abis itu pecel Madiun itu dikasih potongan gorengan. Iya. Ya, ada bakwannya, gitu Mm-mm. kan? Ada Atau empal. ada empal gitu. Jadi dia lebih festif gitu. Ibarat kata tuh makan lauk pauk berserta dengan sayur mayur. Iya. Kalau Nah, pecel pecel Solo tuh kayaknya kan si pemeran utamanya adalah pecel iya, gitu. iya, iya benar tuh. Lapar ya? Susah ya, tapi nyari ke pecel Madiun nggak banyak orang tuh mau jualan pecel Madiun soalnya. Heeh. Aduh pokoknya I love any kind of pecel. Indonesian salad we call it. Indonesian salad. With peanut sauce. Oh, oh. Lo setuju nggak? Kalau lo kesel atau lo sebel sama sesuatu atau seseorang itu adalah justru yang paling berarti dalam hidup lo. Oh memang. Ya, Ya, bener ya. memang. Jadi Kenapa kalau bisa? ada orang kesel-kesel sama lo, marah sama lo tuh justru lo justru lo syukuri karena artinya orang itu menganggap lo penting sekali. Memang. Makanya hanya orang-orang yang dekat sama diri lo lah yang bisa irritate you that much. Ah, Bener nggak? Yang nonton coba, setuju nggak? Ya kan, kayak family member, ya, suami atau istri, kakak atau adik, bapak atau ibu, ya iya, orang tua. iya, Tadi siblings udah ya, iya, sahabat gitu. iya, iya, Main gitu. Kalau orang yang nggak terlalu lu kenal, misalnya kayak kolega di kantor yang kayak misalnya HRD deh, yang gue kalau ketemu HRD gue cuman sebulan sekali pas ngambil slip gaji doang, ya gue nggak akan kesel kali kalau dia ngebetein mah gitu. iya, iya. Dan banyak ya ternyata why dalam hidup lo itu ditentukan dari orang-orang atau hal yang sangat berarti dalam hidup lo. Gimana? Alasan lo melakukan sesuatu di dalam hidup itu banyak sekali yang berasal dari sesuatu yang sangat berarti buat diri lo. Oh ya. Misal, lo bekerja keras. Itu biasanya alasan terbesarnya adalah orang di sekeliling lo yang paling dekat. Jadi maksudnya mereka yang menjadi motor penggerak gitu? Motor penggerak, bukan motor penggerak, tapi alasan lo Oh, untuk bekerja keras, oh, untuk ngotot mengejar pekerjaan lo. oke, yes, gue setuju sih. Ya, bener nggak? Seperti pembahasan podcast Yolo kita yang terakhir tuh, yang sama Bang Saku, yang Ya, kalimat yang gue ucapkan, there are reason why we do the things we do in life. Gitu. yes, Biasanya ya, ada embedded feelings atau sentimennya gitu. Tunggu ya. sebentar, boleh nggak? I just want to make sure. Apa nih pemicu percakapan ini? Karena lu tuh kadang lu suka gitu. Itu tuh lu. Kenapa sih? Gue tuh gini, gue tuh kalau cerita biasanya gue akan kasih tahu dulu kasusnya, baru yuk kita bahas apa yang terjadi. Kalau Iwa tuh enggak. Iwa tuh Kenapa sih? nggak ngasih tahu peristiwanya, tapi Iwa tuh jalannya muter-muter gitu. Kita tuh nebak-nebak aja apa yang terjadi. Terus si Kan botak, nggak usah semuanya harus dikasih konteks. betul, tapi akan lebih mudah kalau kita tuh paham dengan storyline-nya. Minimal pemicunya aja misalnya. Gini Gue deh, ketemu temen, ceritanya gini, gitu loh. gini. Iwat itu banyak banget pesan-pesan terselubung. Pusing kan lo? Ya kan nggak usah lo tebak pesan terselubungnya. Gini, gue tuh kan Ya, suka, denger gue dulu. Ah, mulai marah. Iwat Gemini ya katanya. Bukan, Leo. Gue tuh kan suka mikir.
random gitu, random. Menurut lo gue nggak suka mikir, walaupun jarang dipakai. Ya tapi kan beda-beda. Gue tuh bisa yang lagi diem gitu terus gue mikir ini itu ini abis gue gini ini menarik juga ya gue bahas gitu. Iya, iya, oke. Iya, gitu. Nih, lo tahu bukunya Simon 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 siapa ya namanya? Sinek. Simon Sinek, The Why. Gue mah bukan pintar, gue apal aja. Buku lu tuh cuma 3. Simon Iya. Sinek, Jay Shetty, sama Hainin Sunin. Ih, si itu Stephen itu Spielberg. Bartlett. Oh iya, Stephen Bartlett. Eh, dia kan bikin buku judulnya The Why. Bener kan? Heeh. Nah, banyak loh orang menurut gua buku The Why itu cukup abstrak. Hmm? Tidak banyak orang paham bagaimana cara memahami buku The Why itu. Oh. Ya, ini nyambung sama kalimat lo yang tadi pada saat kita podcast Bangsaku. Bahwa setiap orang itu digerakkan oleh, apa tadi lo bilang tuh? Alasan-alasan dalam hidupnya. Bener nggak? Ya kan? Nah, itu yang gue pikirin. Alasan-alasan itu biasanya gimana ya? Ini sama loh kayak pembahasan passion. Nyari passion tuh gimana sih? Gitu. Oh iya. Iya kan? Nah, ini terus gue menemukan kayaknya The Why itu banyak banget dipengaruhi sama orang-orang terdekat lo. Betul. Iya kan? Betul. Contoh nih, contoh. Of course. Iya kan? Kenapa sih gue itu sangat peduli sama pemberdayaan perempuan? Misalnya gitu. Nah, gini kan konteksnya jelas enak nih. Ini kan baru contoh, ya Iya. kan? Itu tuh bukan karena kayak misalnya gini, kan ada yang bilang kata Iwat mau masuk partai ya, Iwat mau nyalon ya. Hmm. Udah gak ada rambutnya gimana mau nyalon, ya kan? Ini lucu banget, astaga. Ini siapa nih? Surya Insomnia ya yang main Puskesmas ya? Aduh ya ampun. Bukan, ini Denny Cagur. Aduh cantiknya Kiki Savitri ya ini ya. Aduh. Kak Putri. Ya kan lo kakaknya. Nah, itu tuh awalnya adalah karena nyokap sebenarnya. Hmm. You know, gue ngelihat nyokap gue ngelihat bahwa ya adalah beberapa hal gitu yang membuat gue berpikir bahwa nggak bisa nih perempuan nggak bisa nih nggak punya daya. Makanya terus gue tergerak terus Ya. untuk memberdayakan perempuan gitu loh. Terus misalnya gini, orang kan suka ngeliat gini, lu kenapa sih overachiever banget? Hmm. Iya nggak? Santai aja, wet, chill gitu kan ya. Mm-mm. Karena keluarga besar gue itu memang standarnya tinggi banget. Hmm. Dan lu tuh selalu dibandingkan gitu di rumah. True. You understand? Itu yang membuat gue nggak bisa nih. Gue nggak mau dipandang sebelah mata. You know? Yes. Itu yang membuat gue kalau gue sampai istirahat, kalau sampai gue nggak achieve sesuatu, wah, gue bisa dipandang sebelah mata nih. Gue nggak mau. Karena gue nggak suka ngeliat orang-orang di sekeliling gue dipandang sebelah mata. You know? Ya, betul. I agree. Tadi ada yang meluruskan sedikit, rupanya judul buku lengkapnya adalah Start with Why. Nah, bukan the why ya, start with why. Dan itu banyak banget awalannya dari rumah, tau nggak lo? Ya, menurut lo kenapa? Karena itu yang paling matter dengan hati kita. Karena itu kalau menurut gue, bukankah itu karena lingkungan paling kecil tempat awal muasal kita belajar tumbuh dan hidup. Jadi yang paling duluan mempengaruhi kita ya pasti orang di rumah, keluarga. Iya. Kan JCT juga bilang kan, value lo itu ditentukan oleh orang-orang di rumah lo, bagaimana lo dididik. Ya kan? Terus ya udah, gue dari situ gue mikir, guys, gue ngeliatin orang-orang gitu ya. Gue ngobrol sama temen gue, gue tuh suka iseng gitu, gue tanya, lo kenapa pingin begini? Lo kenapa pingin begitu? Terus dia jawab gitu, gini. Oh, gue ngerti nih. Gitu. Ya, itu sebabnya ya, kenapa banyak orang tua yang tersinggung kalau mendapati anaknya ditegur oleh orang tua lain atau oleh sekolah, misal karena kelakuan anak yang negatif. Misalnya, anaknya pembuli, yang tersinggung orang tuanya.
Karena deep down inside dia tahu si anak belajar menjadi pembuli karena lingkungan paling kecil. Exactly. Bukan pertemanan ya guys, pertemanan tuh jauh setelah mereka dididik di rumah. Tapi rumah itu karena ada yang bilang nih katanya, value seseorang ditentukan oleh siapa circle pertemanannya. Woody Woodpecker. Bukan. Rumahnya. Iya. Dari rumah nih keluarga inti baru kemudian bergerak tuh ke om tante sepupu gitu. Itu tuh yang membentuk lo. Yang why itu banyak di situ. Termasuk yang kemarin kita bahas di podcast kita adalah masalah menabung. Iya. Kebiasaan menabung itu juga karena rumah. Iya. Gimana lo dididik? Coba, kalau gitu nih ya, on a lighter note, gue pengen tahu dong. Coba lo boleh gak sih pengakuan jujur nih kepada yang nonton siaran pagi 2,3 orang nih. Kan dari kacamata gue ya, nanti lo juga boleh dapat kesempatan untuk menganalisa gue. Ya. Dari kacamata gue orang luar, dari pertama kali gue kenal lo, Wet, kalau Angie kan gue sudah mengetahui why-nya kenapa. Ya. Dan udah kita bahas di podcast, jadi kalau mau tahu dengar aja di podcast yuk. Kalau Iwet belum. Dari pertama kali gue kenal lo tuh sangat hedon menikmati hidup, Web. Ya. Lo tuh splurge banget. Lo tuh nggak bisa ngelihat barang baru di toko, lo harus punya. Kegiatan baru yang launching di komunitas, lo harus ikut. Lo tuh harus selalu terdepan. Lo tuh mental, lo tuh kayak mental anak Hard Rock FM lama, tau nggak lo? Gue harus menjadi trendsetter. Trendsetter. Lo tuh trendmaker. Istilahnya adalah trailblazer. Pedut lah, trailblazer. Lu tuh harus selalu yang paling depan gitu. Jangan sampai yang lain mulai gue harus duluan gue nih, harus duluan gitu. Kenapa sih, Wet? Itu why-nya kenapa kira-kira menurut lo? Gue ya, nih 2.400 orang tahu jadi cerita keluarga gue dong nanti. Ya nggak apa-apa kan itu. Siapa tahu orang bisa belajar juga dari situ. Nih, ngobrol sama lu pagi-pagi rambut goron. 35.000 udah tuh jatuh udah. Kenapa, Wet? Coba gue pengen tahu. Startnya dari rumah. Kenapa? Apa? Gini, gue nggak tahu ya. Ini gue juga coba menganalisa gitu. Nomor satu adalah gue kan ini masalah barang dulu ya. Bo, itu habis yang terbang-terbang. Lalatnya gede banget, Mali. Mata-mata itu pasti. Intel. Ya siapa juga yang mau ngintelin kita dua-dua orang gak penting begini. Nih, gue tuh beda sama kakak gue jauh. Ya, kakak gue yang nomor 1 sama gue beda 7 tahun, yang kedua 6 tahun. Waktu zaman bapak gue masih terbang, bapak gue kan angkatan udara. Dia sering terbang tuh ke Taiwan, Amerika segala macam. Mereka berdua yang dapetin semua kenikmatan hidup, quote unquote. Kakak lo. Iya. Sebenarnya gue juga, cuma kayak sepatu gue Mary Jane. Itu gue beli karena gue lihat ada di foto kakak gue pakai, gue nggak punya. Enggak, serius gue. Itu gue inget banget fotonya. Ya. Kakak gue di puncak berdua-duaan, foto sama kakek nenek gue, pakai turtleneck segini, pakai celana pendek, pakai sepatu Mary Jane sama kaos kaki. Enggak, serius gue, Bo. Iya. Pas di zaman gue udah nggak ada. Kenapa lo yang dapat veil, gue nggak dapat? Mungkin I'm marriage material. Oh iya benar. Terus abis itu barang gue tuh lungsuran semua, Dave. Nah itu menurut gue. Barang gue tuh lungsuran semua. Jadi Lego gue tuh semua lungsuran dari kakak gue. Jadi zaman gue umur yang kecil itu tuh yang 5 tahun. Kan 0 sampai 5 tahun kan golden moment kan. Gue tuh cuma taunya barang lungsuran. Barang lungsurannya gue tahu mainan gue, Lego gue tuh lungsuran. Baju gue juga banyak yang lungsuran. Gue nggak suka barang lama. Iya, itu dia.
Core-nya tuh itu. Kalau yang tadi di awal itu tuh baru preambul. Iya, Core emosinya tuh itu. iya. Karena lo dari kecil selalu dapat barang lungsuran, you don't like it. I don't like it. New shiny object itu appealing for you. Makanya lo nggak bisa ngeliat barang baru di toko. Lu tuh langsung kayak, lu tau gak sih? Kayak ABG ngeliat lampu Indomaret, tau gak? Lu bawaannya pengen masuk, baik. Iya. Nah, Iya. gitu loh. Karena lu juga tidak terlalu suka mengulang barang lama loh, Web. Iya. Lu kalau barang lu udah 2-3 kali pakai tuh udah less appealing, lu udah move on cari barang baru. That's you. Itu dia. Iya, barang lungsuran. Gitu. Ya, gue dibeliin barang baru iya, tapi jarang gitu. Karena ya pada saat itu mungkin bokap nyokap gue juga udah kayak, ya sekarang sudah saatnya untuk menabung misalnya gitu kan. Kayak gitu. Seru ya? Kejawab. Kan kalau Angie aku tahu ya, Angie kan juga dua teman gue yang memiliki nafsu belanja cukup amburadul tuh dalam kategori hidup gue adalah Angie sama Iwet. Kalau Angie gue udah tahu alasannya apa. Iwet tuh gue selalu bertanya-tanya. Now I know why. Angie ya more or less sama lah dengan kisah hidupnya Angie gitu. Jadi biar berhati-hati aja kalau teman-teman orang tua dan punya anak-anak gitu. Jangan sampai why-nya tuh kayak Iwet nih. Oke, lu punya satu kesempatan untuk melakukan dan mengajukan pertanyaan yang sama terhadap gue. Kalau nggak mau juga nggak usah diada-adain. It's okay. Gue tuh tadi lagi mikir gini, sebentar dong. Terkait dengan lo. Gue cukup tahu hidup lo kan? Masa? Iya. Iya kan? Nah, gue nggak tahu, gue cukup menganalisa lo gitu. Ya. Tapi kan gue jadi bingung mau nanyanya apa gitu. Coba deh, gue balik. Dari fakta yang gue... Kalau lo nggak punya pertanyaan dan nggak pengen tahu apa-apa, nggak usah, nggak apa-apa. Lu Bukan. jangan kayak reporter bodrek di jalanan yang nanyanya mengada-ngada. Ih, gila, galak banget ya Allah. Nggak usah. Kalau nggak pengen nanya, nggak usah. Bukan nggak pengen nanya. Gue mau konfirmasi aja dari apa yang gue asumsikan gitu ya. Oh iya. Ya, oke. Lu tuh kan nabung parah ya. Iya. Dan lu tuh gila-gila delay gratification kan ya. See, gue tahu fakta. Oke. Lu tuh yang paling menonjol sifat lo menurut gue adalah menabung dan delay gratification. Iya. Baru kemudian kerja keras lo, apa segala macam etos kerja dan lain-lain. Tapi menabung sama delay gratification lo ini terkait dengan lo sudah ditinggal sama orang tua semenjak kecil. Bener. Betul. Lo merasa bahwa hidup tuh tidak pernah stabil. Sehingga lo harus selalu punya safety net. Kalau sampai lo nggak punya safety net, lo punya trauma yang membuat lo kayak, gila nggak enak banget nih hidup nggak jelas kayak gini. Itu bukan? Yes. Kejawab udah, nggak seru perbincangannya. Iya nggak seru. Ya makanya kan gue bilang kalau lo kalau nggak punya pertanyaan nggak apa-apa. Iya tapi kan, tapi bener ya. Mungkin lo bisa lanjutkan kali. Enggak, tapi bener. Aduh, gue tuh suka berlinang air mata deh. Dan kenapa gue nggak mau brought up ini karena ini cukup sensitif, monyet. Iya. Kemarin sebentar sebelum lanjutin ya. Kemarin orang live kan, gue meeting sama live TikTok kemarin ya, orang live TikTok ya. Dia bilang ini, Mas Iwet jangan suka ngomong kasar dong. Nanti kalau di band kita susah nolonginnya. Oh, lu suka ngomong kasar ya? Lu suka kata-kata gue binatang. Oh iya, jangan lagi ya. Nah, lanjut. Iya betul. Karena gue tuh nih ya sekalian nyolek buat teman-teman di luar sana. Karena gue tuh sulung, gue dari kecil sudah dibiasakan mandiri alias udah jadi yatim piatu. Jadi gue itu sangat berhati-hati dalam membelanjakan uang.
Karena gue tuh belajar ketika kita susah, nggak ada orang yang mau nolongin, Wet. Iya. Mau saudara, dia nggak mau nolongin lu kalau untuk urusan duit, Nek. Lu sendirian. Jadi I learn to rely on myself. Iya. Dan correct me if I'm wrong ya, balik lagi. Kalau gue bukan bertanya, tapi gue mengkonfirmasi. Ini sebenarnya kan waktu orang tua lo meninggal, bokap nyokap kandung, lo kan dirawat sama papi sama mami yang adalah kakek nenek. Sebenarnya mereka tidak mengajarkan soal ini. Kamu nabung ya. Lo belajarnya adalah dari pengalaman hidup lo. Iya, tapi papi mami gue tuh mengajarkan money management. Karena kan mereka pensiunan guru. Iya. Jadi kita itu dididik gini loh, Wet. Tiap bulan pensiunan waktu itu 750.000. 750.000 harus cukup dipakai hidup kita berlima sama Siti. Siti nama pembantu kita. Oke. Nah itu gue baru kenal. Iya, ada Siti. Gue belum pernah kenal sama Siti selama hidup gue ini. Gue cuma tahu papi, mami, Lala, lu. Iya, Siti. Ternyata ada Siti di antara kalian ya. Ada. Nanti tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, Siti datang bawa Udin, anaknya dari kampung. Jadi kita enam. Oh nambah. Jadi Udin seumur lu? enggak, Udin masih kecil. Oke. Di bawah Lala juga? Di bawah Lala, anak kecil. Oke. Enggak sekali Nggak segini. Kalau segini tuyul. Lah bubu kali ya. 800 rebana. Oh bener. Udin segede. Aduh, iyalah. Terus Gitu. Jadi dulu sih nggak tahu ya kalau itu tuh judulnya money management. Cuma diajarinnya pokoknya belajar nih 750.000 harus cukup buat hidup berame-rame gitu. Jadi kita belajar belajar menyesuaikan diri gitu. dia si Udin tadi. Gitu, Nek. Gue mulai awkward dan gue mulai sedih. Jadi gue naikin Becky Tumewu. Iya, nah coba Becky ya. Coba kita analisa Becky ya. Why? The why-nya Becky ya. Jangan sedih-sedih lagi ya. Tapi buku itu gue mau cari Iwet, Start with the Why. Iya, karena coba ya nanti kita bahas ya. Karena itu buku tuh direkomendasiin sama banyak sekali orang ke gue. Dan itu penting gitu loh untuk lo tahu why-nya lo itu. Start with the why itu tuh lo harus paham banget. Karena the why itu yang akan membuat lo terus bergerak gitu. Nah, ini again ya, jangan bosan ya. Betul. Sebetulnya ya kan kalau dari kemarin kan gue ngomong mengenai waktu gue belajar coaching. Sebelum lo mulai, jangan beli buku bajakan lagi ya, tapi ya janji. Ini dia nih. Ih, galak banget, tegas banget kayak Polwan. Sedang belajar untuk lebih tegas. Gila paginya redek loh, gue langsung ayam gitu. Tapi aku lagi nggak pakai kutang loh di kamar mandi. Boleh nggak pakai gambar? Nanti aja habis udah beres. Ya udah bentar Ya udah Ya. turun lagi dah. Ya. Nanti ya, kalau udah habis beres ini. ya, naik lagi ya. Iya. Yuk. Dah. Oke. Bye. Nah, gini Wet, itu kan sebetulnya ya Iwet, kalau kita ngobrol, pas gua belajar coaching itu kita diajarin setiap Ini orang. gimana ya mau perginya? Maaf. Di TikTok tuh naik susah, pulang susah ya, Say. Ember. Nggak semudah itu, Say. Yang Say. Oke. Betul apa kata buku Start with the Why, setiap orang itu punya alasan penggerak dalam melakukan sesuatu. Tapi rata-rata kita itu butuh bantuan untuk bisa mengetahui what is our why.
Makanya proses coaching itu sebetulnya, coach itu gunanya untuk membimbing lo untuk menemukan apa why lo. Ya. Dan biasanya kalau udah nyampe di why, itu tuh kayak like opening a Pandora's box, everything becomes crystal clear. Dan biasanya emosi kita meluap tuh kayak gue tadi, aduh gue nangis gitu. Yes. Dan itu Iwet ya yang gue suka saksikan dengan tamu-tamu gue. Gue tuh kemarin tuh ngobrol sama Mbak Wati, gue kan suka bawain iTalk di insert Trans TV, Wet. Iya, iya. Gue tuh ngomong sama Mbak Wati gini, Mbak, kenapa semua tamu-tamu iTalk gue, walaupun tujuannya ketawa-ketawa, pasti nangis. Pasti nangis. Ya mungkin karena akhirnya obrolan sama gue tuh menggiring mereka untuk menemukan why. Kemarin yang terakhir, Iwet, gue ngobrol sama Pak Tarno. Lo tau kan Pak Tarno The Magician? Jadi apa prok? Itu by far, itu akan gue inget seumur hidup gue. Tamu gue satu-satunya yang nangis within 5 minutes of our conversation. Dan nangisnya tuh bukan nangis cantik yang nggak Bukan. Kenapa? Finally, we know why dia melakukan apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Nah, ini gue nyambung ya, Dave. Gue nyambung. Kita kan semua paham bahwa sebentar Bajai lewat dulu boleh ya? Lama juga nih Bajai. Oke. Kita kan paham bahwa energi itu attract. Ya. The same length, same vibe gitu kan. Terus jadi itu yang kemudian menurut gue kenapa di iTalk lo itu lo jadi dari yang tujuannya ketawa-tawa ternyata nangis. Lo tuh deep gitu. Karena gue Deep Hendrik. Deep Hendrik, lo tuh bukan Dave Hendrik, salah orang tuh. Ya, lo tuh Deep Hendrik. Iya, Bo. Lanjut ya, lanjut. Ini sekarang nyambung ke pekerjaan. Nih kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau jadi MC, mau jadi podcaster, ya, mau bikin talk show host yang bagus itu nggak cukup cuman punya kemampuan public speaking menurut gue. Ya, it's a combination karena gini, kemampuan public speaking tuh hygiene, Dave. Iya, apa tuh hygiene? Hygiene tuh ya basic, lu harus punya itu artikulatif, terus kemudian nafasnya panjang, intonasinya bagus, itu hygiene. Ya, ibarat kata kalau naik sepeda tuh lu udah bisa roda 2 gitu. Ya. Lu kalau mau berenang tuh udah bisa ngambang, itu hygiene. Ya. Tapi Dave itu punya skill yang nggak dimiliki sama host lain dan itu membuat dia berbeda. Oh iya. Apa tuh? Seneng nih dia nih. Soal dia kalau udah soal dia seneng dia. Cetek memang sebenarnya. Yang pertama adalah karena lo itu belajar life coaching. Iya betul. Lo jadi tahu gimana cara menggali orang. Betul. Ya, sehingga pertanyaan lo tuh kadang nggak strict sama list pertanyaan standar. Yang kedua, lo suka baca buku. Terutama buku-buku kayak itu kan sebenarnya kayak self help ya, self motivasional, buku-buku psikologi gitu ya. Sehingga lo jadi memahami manusia. Jadi ketika lo ngobrol sama orang, lo memanusiakan orang itu. Betul. Sehingga akhirnya conversationnya tuh Deep Hendrik. Benar. Ya, brunch with Deep Hendrik. Betul. Jadi sebetulnya yang jago tuh bukan gue, tapi yang jago tuh yang ngajarin gue. Makanya arah dari obrolan ini, teman-teman, kalau lu pengen menjadi teman ngobrol yang menarik, yang bisa ngajak ngobrol deep, tapi juga bisa nge-coach dan menggiring orang, belajar life coaching. Kalau lu pengen bawain talk show dengan lebih dalam, belajar life coaching deh. Buang duit, siapin waktu. Google aja kursus coaching Jakarta. Jadi maksud gue gini, life coaching lo itu waktu lo les ya, lo les kan ya itu ya? Les. Waktu lo les itu tuh bukan untuk lo kemudian menjadi life coach, enggak.
Tapi lo gunakan tuh untuk pekerjaan lo sebagai si talk show host itu. Yes, gratis apa enggak? Enggak, bayar. Dulu 24 juta, Fanaya. Iya. Ya. Ada yang bilang kata gini, Lito. Okay, producers, television, listen to this. Let's make Deep Hendrik show happen, pen. Lu tahu nggak alasan pertama waktu itu kenapa gue mau belajar jadi coaching itu? Kenapa? Simple loh, Wet. Bukan karena gue pengen jadi talk show host. Tapi Simply because I want to coach my brother-in-law. balik lagi, dari rumah kan? Yes. My God. Gue pengen melakukan itu kepada my brother-in-law. Udah itu aja. Gue tuh sebenarnya membawa alasan. Nah, gue tuh biasanya gini nih. Lu mesti dengerin gue lama aja, baru pelan-pelan gue keluarin gitu. Oke, silakan. Banyak orang yang hidup di dunia ini nggak tahu why-nya, kok. Bener nggak? Betul. Banyak banget, Dave. Banyak. Dan mereka nggak sadar, Dave. Bener-bener nggak sadar. Gue tuh pingin berbagi 3.400 orang yang nonton ini gitu ya. Dan nanti kemudian akan ditayangkan rekamannya di YouTube Pusaka 9 dan Indonesia Meracau. Lo sadarin deh, kenapa lo hidup di dunia ini. Lo sadarin deh, kenapa lo kerja segitu kerasnya di dunia ini. Begitu lo tahu, lo akan lebih clear. Yes. Dan satu hal ya, banyak juga loh orang itu yang bergerak karena anguish dan kemarahan. Dan itu nggak sehat. Itu akan merusak badan dan juga mental loh. Nah, the beauty about our mind is, betul apa yang disampaikan Iwet dan buku itu, penting bagi kita untuk mengetahui what is our why. Kenapa kita melakukannya. Tapi yang menjadi menarik dan menjadi sebuah seni adalah, kita tuh ternyata nggak suka loh ditanya kenapa. Karena kita merasa diserang. Itu sebabnya pertanyaannya harus diganti. Harus diubah, harus narasi pertanyaannya jangan langsung, kenapa sih Iwet doyan belanja? Nggak akan dijawab sama Iwet, karena Iwet akan merasa tersinggung. Kenapa emang? Emang apa yang salah dengan doyan belanja gitu? Ya. Udah pakai kutang dia. Udah selesai. Udah pakai Matanya kutang. udah nggak bengkak ya? Udah sembuh dia. Udah dansa-dansi. Udah clubbing dia, anjir clubbing. Belum dipanggil meeting. Maksudnya? Sama lu. Oh aduh. Sama lu. Kabek. Aku nggak usah bikin deck deh ya. Kita meeting aja ya di kantor ya. Tapi nggak usah bikin deck, nggak apa-apa ya. Nggak usah bikin apa? Nggak usah bikin deck presentasi. Iya nggak usah. Nggak usah ya. Meeting yang penting meeting. Bertemu. Oh, ya udah. Oke, minggu depan udah. Gue set ya. Ya, nunggu Dek nggak kelar-kelar. Hello Dek. Gitu. Iya. Ganti sekarang dia Deep Hendrik, anaknya Deep. Enggak. Iya, dia anaknya Deep. Nih Ember, nyambung pembicaraan kita mengenai finding our why. Nah kita pengen tanya sama Becky, lah kalau lu, apa sih motor penggerak lu yang membuat lu tuh menjadi orang yang suka ngajar, cinta dunia komunikasi? What is your why? My Ya ngelek. Kalau kedengerannya agak idealis, nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Dia agak ngelek. Nggak apa-apa. Enggak. Ya. Ngelek ya? Sedikit. Gimana? Lu tuh ngelek, ngedek, apalagi tuh? Sedikit. Oke. Mungkin ini signal jelek, tapi masih lancar ya, masih lancar. Ya. Jadi kalau why gue ya, dulu tuh gue suka melangkah, gak tahu why gue loh. Iya kan? Dulu. Tapi banyak kesempatan
akhirnya gue itu em, mencari-cari apa ya why gue. Salah satunya yang gue ketemu my why gitu ya adalah sebetulnya waktu gue melahirkan dan gue hampir mati. Hmm. Hmm. Apa tuh? Gimana tuh? Ya, jadi gue tuh waktu itu gue bertanya-tanya kan gue kan waktu melahirkan Tara kan gue ngalamin ini kan eklamsia postpartum kan. Nah, jadi gue tuh abis itu ya gue tuh berpikir terus kenapa Tuhan tuh begitu baik to spare my life Ya. gitu. Jadi pada akhirnya gue menemukan bahwa Tuhan pasti mau gue untuk lebih banyak berkontribusi dan lebih banyak untuk menjadi berbagi, bukan menjadi inspirasi gitu ya, berbagi inspirasi dan semangat sama banyak orang gitu. Jadi waktu itu pada akhirnya gue tahu bahwa apa yang gue lakukan, yang sudah gue lakukan itu udah pada jalur yang pas gitu. Karena waktu itu kan sebenarnya tahun 2000 waktu gue melahirkan Tara, itu kan pekerjaan gue adalah sebagai, belum jadi fasilitator kayak sekarang, ya kan? Jadi pekerjaan gue lebih banyak sebagai MC. Nah, sebagai MC, pembawa acara. Nah, apa sih kontribusi gue sebagai seorang MC, pembawa acara, presenter, mewawancarai orang gitu ya. Itu kan membawa sukacita ya. Ya. Menyenangkan orang lain, membuat suasana menjadi lebih gembira, lebih positif gitu. Jadi gue pada akhirnya menemukan bahwa kayaknya memang why I am here doing my life gitu ya, doing my part in this big picture gitu adalah ya mestinya gue membawa sukacita, membawa positive vibes untuk orang-orang yang ada di sekitaran gue gitu. Gue mau bertanya Nah, sama Becky. itu baru dibikin lebih spesifik. Menurut gue begitu. Gue mau bertanya dulu sebelum kita lanjutin menspesifikasikan gitu ya. Ya, Apa memori yang paling Kabek ingat di umur 0 sampai 5 tahun? wah, Memori itu baik memori indah maupun memori yang sedih sekali. Gue pup di celana di sekolah. Terus abis lu diejekin ya? Lu nggak suka makannya abis itu kalau dikoreksi soal penampilan. Makanya gue sekarang cuma bisa pup di rumah. Lu perhatiin deh. Ya. Kabek apa? gue tuh kalau memori yang mau terindahkah, mau paling sedihkah gitu ya, di 0 sampai 5 itu terus terang samar loh buat gue. Masa? Pas harus gue eklamsia sampai kejang ya, yang itu hilang kayaknya memori gue. Itu bener loh, efek dari eklamsia yang gue alamin itu tuh kayak katanya kayak komputer tuh CPU-nya jatuh, jadi ada yang lepas sekrupnya gitu. Ada hal-hal yang gue nggak bisa inget gitu sampai sekarang. Tapi kalau lu bicara 0 sampai 5 ya, yang sama orang tua, sama kakak, sama inang pengasuh. gue paling banyak sama orang tua sih. Apa yang diingat Kabek? Yang gue inget gak tahu ya, gue tuh ingetnya yang indah-indah aja tuh, Kayak gimana tuh yang indah-indah itu? Kayak gue disayang, gue diajak jalan-jalan. Kalau gue diajak jalan-jalan kira-kira tuh umur berapa ya? Di atas 5 kalau nggak salah. Nggak apa-apa. Diajak kemana tuh jalan-jalannya Kabek? Gue inget banget gue ke Singaparna ya Nek, ke Singapura. Itu loh yang banyak patung-patung. Merlion. Enggak,
Merlion cuma satu dong patungnya. Merlion patungnya cuma satu. Iya. Sabar, tenang. Itu aduh ada deh. Nanti gue tanya si Irwan, Wan, lo inget nggak dulu waktu kita kecil suka dibawa ke Singapura? Itu tuh Haw Par Villa. Bukan. Ya? Bukan. Pokoknya ada deh. Ya, kecil-kecil gitu, kayak kalau di Belanda tuh ada madu rodam. Oh, kayak madu rodam gitu. Tapi ini patung-patung gitu Iya, kan. iya. Kan Singapura banyak budaya Cinanya kan, budaya Tionghoa ya kan. Nah, jadi itu kayak patung-patung dewa-dewanya gitu-gitu. Nah, dulu gue jalan-jalan situ. Terus gue juga ingat yang ada di memori gue ya. Gue inget ada satu momen gue di Singapura sama ibu gue dan gue kena campak. Jadi gue di hotel itu ibu gue stay with me and took a good care of me. Itu gue inget karena kan menderita ya Nek, udah lagi libur semua jalan-jalan, sementara gue di kamar hotel, tapi ya itu gue inget ibu gue tuh bener-bener stay and took a good care of me. Bertanya. Bisa dibilang memori masa kecilnya Kabek tuh indah sekali. Happy. Ya. Happy. Dan Terus. Dan Iwet, Dave, teman-teman semuanya, gue itu tidak pernah melihat, walaupun bapak dan ibu gue tuh berantem gila ya, berantem, maksudnya ya berantem gitu ya, tapi gue tidak pernah menyerap adanya kebencian antara mereka. Dan ibu gue itu mesra sekali sama bapak gue. Oke, Dan bapak gue tuh kaku orangnya, tetapi pada akhirnya kalah loh sama ibu gue. Jadi pada akhirnya bapak gue tuh ya ibarat kanebo kering gitu ya, dibasahin dia agak lembek gitu. Gue tahu nih sekarang berarti. Kenapa gue kayak sekarang? Yes. Karena gini, Kabek itu adalah orang paling positif menurut gue yang pernah gue ketemuin. Terima kasih. Very happy, always happy, cheerful. Tiger Balm, maaf. Itu Tiger Balm. Tiger Balm Park. Ya. Oke. Gue lanjutin ya. Karena dia nggak pernah ngalamin kejadian yang sedih waktu masa kecilnya. Dia disayang terus. Dan gue sekarang tahu kenapa lo begitu concern sama orang-orang di sekeliling lo. Iya. Karena itu tadi, lo nggak mau ngulangin sakit lo pada saat liburan itu. Iya. Bisa. Menurut gue itu. Cuma kalau ngajar tuh gue belum ketemu tuh kenapa tuh. Tapi happiness lo itu tuh karena itu tuh menurut gue. Iya, sama ya. Ini yang irisan yang agak sama kayak Iwet gitu ya. Betul, karena menurut aku ya teman-teman ya, aku juga kan kenal Becky udah cukup lama. Yang paling waras dalam belanja tuh menurut gue Becky. Iya. Now we know why, karena dia tuh fulfill Wet. Dia itu tidak mencari pemenuhan lobang hidupnya dia dari benda-benda kayak kita di sini gitu. Karena dia udah cukup penuh gitu. Iya. Dirinya dia tuh udah penuh, love tanknya udah penuh Nek. Dia nggak butuh belanja sepatu baru, tas baru untuk memenuhi dirinya dia. Udah penuh Shay. Kita pindah yuk kartu keluarganya dia aja yuk Nek. Karena gue tadi dapetin gini loh. Nggak ada suami istri yang tidak berantem, ya. Tapi orang tuanya Kabek itu berhasil, mungkin bentuknya lebih diskusi walaupun suaranya keras ya. Iya, bisa. Iya kan? Iya. Tapi itu nggak yang sampai benci gitu berantemnya sehingga anak tuh nempel. Kayaknya ibu gue nggak suka deh bapak gue gitu. Iya. Padahal Dave, ibu gue tuh galak loh. Iya. Ibu gue itu, lo tahu dong emak-emak Belanda gitu ya. Terus ibu gue itu, gue tuh pernah disikat sama ibu gue. Dalam arti nih kalau ngomong sikat itu bener-bener gue dipukulin pakai sikat rambut. Lo tahu dong sikat rambut zaman dulu. Pakai pantatnya ya. Dari kawat. Iya.
Bukan pantatnya, sama Bulat, kawatnya. bulat, sikat rambutnya bulat. Enggak, sikat. Jadi Pedal, lu tahu pedal. dong yang Iya, sisir iya. yang Heeh. apa buat rambut, yang gitu deh. Gue disikat gara-gara, gue inget banget waktu itu kejadiannya. Jadi banyak Dave, kejadian kayak, oh gue pernah ditampar sama ibu gue, tapi enggak 0 sampai 5 ya. Udah lebih, udah remaja. Gue ditampar sama ibu gue ini cerita, tunggu dulu, sikat dulu ya, sikat. Jadi waktu sikat itu gue masih lebih kecil, tapi nggak 5 tahun ya, di atas 5 tahun. Gara-gara apa? Kita kan 5 bersaudara, Ya. laki-laki, Raymond Ronald, terus perempuan kan, Reisa, Riet, Becky, ya. Becky yang paling kecil. Jadi si Reisa tuh punya bando, oke? Si Reisa punya bando, gue patahin, patah gara-gara gue. Si Reisa murung, mukanya cemberut seharian. Ibu gue lihat, terus ibu gue bilang gini, kenapa kamu? Gitu. Oh Reisa pokoknya nggak mau bilang dia kenapa. Si Riet bilang, ngadu nih, Riet pengaduan. Bando Reisa dipatahin Becky. Gitu. Ibu gue lagi puyeng kan, ya dari dulu udah ada puyeng-puyeng club. Ibu gue tuh penjahit Dave. Dan penjahit dia tuh sampai waktu dulu kan enggak banyak ya penjahit ya, fashion designer seperti sekarang. Ibu gue tuh yang bikinin baju-bajunya Titik Puspa sama Henny Purwonegoro. Modiste. Jadi kalau Tante Titi, Eyang Titi mau show pakai baju bulu-bulu, ibu gue tuh nyabutin kemoceng nih. Kemoceng tuh dicabutin, terus dibarisin gitu, yang dijahit per baris gitu. Karena kan dulu nggak kayak sekarang ya, udah tinggal beli meteran-meteran di toko Renda. Tuh. Nah, ya, jadi ibu gue puyeng gitu kan, disikat gue. Nangis itu kakak-kakak gue, Reisa, Riet, menyesal. Riet apalagi, menyesal karena telah mengadukan gue. Nah, itu, tapi gue gak pernah takut sama ibu gue yang sampai trauma gimana, enggak loh. Gue tahu bahwa gue disikat, ya abis itu udah, abis gue matahin bandonya Reisa sih, itu satu. Nah, gue udah lebih remaja, gue ditampar di mobil gara-gara gini. Ini lucu banget sih. Jadi abang gue yang nomor 2 itu paling badung, Bo. Si Ronald. Hobinya naik gunung, dulu anak STM, Bo. Ya kan? Kalau kakak gue Raymond anak manis. Gitu. Nah, jadi Ronald itu anak STM. Hobinya naik gunung, trail-trailan motor gitu kan. Nah, waktu itu dia udah sekolah di Belanda, pulang Jakarta, bawa om kita yang dari Belanda mau jalan-jalan ke puncak pas, mau makan povertjes sama panekuk, ya kan. Nah, lu tahu dong jalanan ke puncak itu kan, abang gue kan ini Bo, tukang balap. Jadi, nyusul kan serem banget ya Nik. Nah, jadi ada satu tuh kayak mobil nih kayak trek-trekan banget gitu sama mobil kita. Abang gue panas dong, darah muda gitu kan. Rupanya ibu gue nih udah nahan-nahan. Ya kan abang gue nyetir, sebelahnya om gue dari Belanda, adiknya my mom, terus mami sama Becky dong di belakang duduknya. Jadi rupanya ibu gue tuh udah nahan-nahan mau Ron, gak usah kayak gitu ya. Udah nih, susul-susulan. Akhirnya mobil yang itu tuh yang di depan kita. Kita kalah gitu. Terus gue gini, ya Ron, kalah kita ngomong. Belum selesai Bo kalimat gue. Gue ditampar Dave. Kaget dong gue. Rupanya ibu gue dari tadi tegang nih. Tegang banget. Jadi begitu puncaknya gue yang, ya kalah nih Ron, gitu loh. Kenapa lu yang ditampar ya, Nek? Kan yang nyetir bukan lu ya, Say? Nah, sudah. Karena, ya kan, udah ditahan dari tadi pelampiasannya di mulut cheerleaders.
ember. Now I discovered something about you, girl. What? Tell me. No wonder lu tuh demen banget beli baju baru ya. Karena emak lu tukang jahit, lu tuh happy banget ngeliat baju bagus, nyobain baju bagus, gaun-gaun kece. Ya, Nyet ya. Kan makanya mata lu tuh berbinar banget kalau pergi ke desainer beli baju. Nih, it brings you good memory of your mom. True. Yes, bisa. Iya. Dan Iya. gue itu, lu tahu nggak abang gue, nah si Raymond, bapaknya Jemima sama Keisha, itu nikah, ibu gue yang bikinin Rainy kakak ipar gue tuh baju pengantennya. Tuh, sih, gue baru tahu kalau nyokap lu modiste, say. Gue tahu itu. Gue tahu. Sis. Kabek. Tapi juga ini ya, lu kan bersaudara tuh banyak ya, bertujuh ya kalau nggak salah ya. Berlima. Nggak ada persaingan kayaknya ya di antara kalian ya, sehingga jadi nggak kayaknya kakak-kakak lo tuh sayang sekali sama lu gitu. Benar, Wet. Iya nggak sih? Juga benar, Dave. Mereka tuh tidak punya perasaan lain selain mencintai dan mensupport gue. Tapi ini juga ada ceritanya. Karena dia adek, Wet. Tetap aja mau lo adek ada aja ada orang tua yang suka bandingin loh. Tapi begini, Iwet, Dave. Jadi gue tuh kan bedanya emang agak jauh kan, ya. Kan 7 tahun sama Riep, ya. Sama Riep 7 tahun, sama Risa 8 tahun, sama Raymond 14 tahun, sama Ronald 13 tahun. Nah, jadi waktu gue bertumbuh, jadi kakak-kakak gue itu sebaik itu sekarang, sesayang itu sama gue, karena mereka ada guilty feelingnya juga. Kenapa tuh? Karena gue tuh bertumbuh sendirian, Wet. Gitu, kakak gue tuh udah cukup dewasa untuk sibuk dengan hidupnya masing-masing. Nah, gue tuh bertumbuh sendiri dan tidak pernah kakak-kakak gue itu membantu gue waktu gue sedang dalam masa pertumbuhan SMP, SMA sampai kuliah gitu, nggak ada tuh mereka, gitu. Nah, jadi waktu SD SMP gue pernah cerita nggak sih kalau ibu gue tuh orangnya sibuk banget ngurusin anak orang, ya kan? Karena ibu gue tuh doing so much charity gitu ya semasa hidupnya. Nah, jadi ibu gue itu dulu banyak mengurusi kayak anak-anak jalanan dan lain-lain. Nah, kakak-kakak gue tuh udah gede, ya. Gue yang paling banyak main dengan anak-anak yang diurus sama ibu gue. Asal lu tahu ya, kutuan gue udah, congean gue udah, ya. Walaupun conge itu kan sebenarnya bukan menular ya, kutu yes menular. Tapi kalau conge itu karena ya gue tidak sedemikian mendapatkan perhatian sehingga ya congean. Jorok gitu ya. Say, anak sekarang udah nggak ada yang congean ya, Say? Nggak ada. Sama check up-nya kan teratur. Iya. Nah, kemudian skabies, tau nggak skabies? Apa ya? Kudis. Yes. Karena Kak, skabies karena bakteri atau apa sih Kak? Yang gatel-gatel gitu tuh Kak? Bakteri itu ya? Bakteri apa jamur? Jamur. Biasanya yang juga ngalamin skabies itu banyak kena jamur itu anjing, Bo. Bener, gue baru mau bilang binatang. Iya, demek-demek tuh jamur, kutu, parasit Kak, benar ya. Enggak korengan kalau skabies digaruk-garuk akhirnya korengan. Nah, itu gue tuh dan itu selalu di sela-sela. Nah, itu tuh gue ngalamin. Kemudian, lo tau nggak? Gue itu kan cameh. Ini dagu gue di bawah lebih maju daripada rahang atas ya, rahang bawah. Itu tuh karena apa? Karena pada waktu gue kecil, gue tuh ada gigi di atas tumbuh, di luar bercaling gue itu dipakein kawat, ya. Nah, kawat di atas, oke? Kawat di bawahnya enggak. Kawat di atas tidak pernah dibawa cek ke dokter. Sehingga
pada masa pertumbuhan itu ini ketahan terus, ini maju. Jadilah gue came. Benar. Karena dibawa ke dokter, yang problem kan atasnya. Ya udah atasnya aja yang dikawat, bawahnya nggak kenapa-napa. Tapi the point is, Web, karena gue nggak pernah dibawa cek Iya, ke dokter, iya, gitu. Jadi gue tuh banyak sekali terbengkelai iya. oleh ibu gue. Iya. Lo tau kan, gue telat disekolahin. Masa daftar selalu kelewat. Ibu gue nggak pernah notice udah mesti daftar sekolah. Lo tau nggak? Gue tuh dulu TK masuk sekolah Sunda Kelapa, Iya. sekolah Islam. Iya. Padahal lo Kristen. Padang, benar, ya. Ke Lo Podang. sekolah Islam. Iya, sekolah Islam TK. Gara-gara kalau kakak-kakak gue di sekolah Katolik Santa Teresia. Nah, jadi gara-gara ibu gue miss masa pendaftaran sekolah. Yang masih buka ke Podang. Nah, masuklah TK ke Podang. Mau masuk SD, miss lagi ibu gue untuk mendaftarkan gue sekolah. Sehingga pada akhirnya gue SD kan udah. SD kelas 1, gue mulai pulang, cium tangan salim. Ya, gue tuh hafal Al-Fatihah, Dave, Iwet. Gue tuh hafal Al-Fatihah. Sampai sekarang. Nah, jadi gue mulai salim. Nah, gue salim, terus gue suka ikut-ikutan gaya sholat. Iya. Sama mbak-mbak gue. Iya. Jadi yang sholat nengok kiri, nengok kanan. Gue tuh suka gitu. Nah, disitulah ibu gue menyadari kesalahannya. Karena miss, ya selalu miss pendaftaran sekolah. Akhirnya kelas 2 gue dipindah. Dari TK ke dari SD ke Podang ke SD Teresia. Ini Makanya, you know what? Ini gue bungkus nih ya. Waktu anak-anak gue bertumbuh, iya. udah harus masuk TK SD, itu ketakutan terbesar gue, Dave Iwet. Iya. Gue takut I turn into my mother Iya. and forget about this kind of things karena gue ngerasain gue Yeah. tuh lupa didaftarin sekolah. Yeah. Sampai gue harus masuk di lingkungan yang kemudian gue udah nyaman di sana, dipindah karena yaitu ibu gue lupa lagi dan lain-lain. Dan waktu gue SD, SMP, SMA lebih banyak bapak gue ambil raport daripada ibu gue. Kenapa? Karena ibu gue nggak sempet. Dia lebih ngurusin anak-anak orang lain. Bo, ibu gue tuh literally picked up babies from trash ya, in the 70s. Iya. Tapi dia nggak urus gue. And yet, gue tidak pernah benci dia. Dan gue tidak pernah merasa bahwa, kok ibu gue nggak ngurus gue ya? Enggak loh. Iya. Nggak ada itu. Iya. Ke Podang deh ya SD lu ya. Salim dah. Salim deh. Al-Fatihah. Heeh. Terus, ada yang pimpin? Tapi ya, now I know perasaannya Kabek waktu kemarin nggak jadi ngeliat wisudanya Kayla. Ya. Itu pasti hancur banget rasanya. Ya, makanya kemarin sedih banget. Seharian tidak ikhlas, Iya, ya kan? iya. Tapi kemudian karena gue tahu bahwa, nah gue tuh orangnya juga cepet ikhlas. Gue tuh ikhlasan orangnya. Dan doa gue setiap malam, lo tahu, doa gue tuh gue cuman minta Tuhan kasih gue hati dan pikiran yang ikhlas. Karena menurut gue ikhlas adalah kunci. Ikhlas ini belajar ke Podang nih. Karena kalau Kristen bahasanya bukan ikhlas. Kalau Kristen bahasanya bukan ikhlas. Ya, apa ya? Kalau bahasa Kristen apa ya? Bukan ikhlas. Apa ya? Bukan ikhlas. Iya kan? Kalau di Kristen nggak ada al-ikhlas. Nggak ada. Apa ringan hati ya? Berserah. Berserah ya. kalau Kalau Kristen tuh berserah ya.
berserah, Iya. tulus. Ya tulus is another word ya. Tapi Berserah. itu berserah dan berserah dan beriman. Iya. Ya, beriman beda lagi. Beda lagi, berserah. Ini TK ke Podang, masuk ikhlas. Iya betul. Udah nggak usah pusing cari katanya, udah terima aja dia sebagai ikhlas. Iya, benar. Cuma gue juga sekarang jadi terjawab tuh, kenapa dia segitu aturnya Bo dalam hidup kita. Iya memang. Ya, karena itu tadi tuh. Karena dia waktu kecil nggak pernah diatur dan dia adalah anak yang ditelantarkan. Iya, jadi dia tuh sebenarnya jagain gitu. Jangan sampai nih nanti si Dev begini, jangan sampai si Iwet begitu gitu. Iya. Gak bisa gitu. Halo, di mana? Lagi apa? Lu inget nggak si Wet? Lu nggak tahu nih Dave tahu apa enggak? Gue tuh inget banget ya. Gue bukan mau hitung-hitung ini gue ya gitu ya. Tapi gue inget, gue bilang gini ya, gila ya gue tuh sama si Iwet sedekat itu gitu ya kita dulu itu. Bo, ada kan kalian punya acara tuh sempet di televisi. Terus putus. Sebelum makanya terus dibikin acara di televisi kalian berdua. Kalian kan dulu satu manajemen. Iya. Nah, jadi Iwet tuh tadinya punya acara apa? Dia diputus kontraknya, Bo, nggak diperpanjang. Iya. Dia sedih sekali loh. Iya. He was so broken hearted. Iya. Dan dia kan si overthinker ya. Iya. Jadi he was so broken hearted. Gue tuh sampai sangat sangat sedih ngelihat dia. Terus abis gitu untuk penghiburan satu hari dia gue ajak spa, Bo. Iya, gue inget. Gue inget. Iya bener. Najis, luat. Gue aja yang udah duluan kenal si Becky nggak pernah pernah deh gue. Tapi iya bener. Karena dia memang dibesarkan itu dengan penuh perhatian. Iya benar, iya. Now I know. Iya. Tapi ya, jadi gini. Tadi ada laki gue sama anak gue, Bo, nggak enak ngomong. Sekarang udah pada pergi. Laki gue mukul bola, anak gue kuliah. Mukul bola. Enggak, ini gue sangat terbuka ya. Makanya gue melihat anak-anak gue itu walau terlihat mereka begitu ya sempurna lah ya. Kami tuh kelihatan sempurna dari luar nih teman-teman ya. Tetapi gue tahu bahwa ada bitterness dan ada kepahitan ya di dalamnya pertumbuhannya anak-anak gue ini, anak gue terutama yang besar. Ya. Karena gue dan Irwan berbeda. Ya. Nah teman-teman ya ingat bahwa kita dengan suami kita itu berbeda. Karena itu kalau anak-anak kita, gue tuh pernah ya sebelum gue menikah, gue tuh dikasih buku. Apa gue udah nikah ya? Gue dikasih buku dan itu buku yang membuat gue tuh bertahan ya dalam setiap momen berat dalam hidup perkawinan gue. Judulnya adalah Kuasa Doa Seorang Istri. Langsung dikasih topi tuh. Kuasa Doa Seorang Istri. Ini apapun agamanya ya, menurut gue ini relevan. Karena begini, biar bagaimanapun pasangan kita, jadi kalau lu punya kuasa doa seorang istri, ya ada juga kuasa doa seorang suami, benar? Biar bagaimanapun pasangan kita itu adalah orang lain. Betul. Orang luar. Kalau anak kita itu adalah darah daging kita. Yeah. Makanya benar tuh kalau dibilang nggak ada yang namanya bekas anak, tapi bekas suami, bekas istri ada. Ada. Dan lo harus bisa mendoakan pasangan lo itu, lo doain diri lo sendiri ya, dan lo doain pasangan lo itu karena dia datang dari keluarga yang biar bagaimanapun miripnya dengan lo pasti berbeda. Nah, that's why suami gue itu kan orangnya very very straightforward, tadi gue mau bilang straight doang, tapi kayaknya kurang tepat ya. Straightforward ya. Dia very straightforward. Kaku ya, kaku.
Dan gue jadi ngerti karena orang tuanya kaku, Bu. Apa yang dia lihat itu berbeda dengan yang gue lihat. Nah itu kan why-nya dia tuh. Iya. Jadi pada akhirnya kalau ada ketegangan di awal gitu ya, di awal perkawinan kita, bahkan sampai sekarang ada ketegangan dan lain-lain, itu kan pasti terserap sama anak-anak ya, Iya. terutama si sulung. Jadi gue tuh kadang suka sedihnya gue, ya teman-teman ya, sedihnya gue adalah gue tidak pernah loh membawa luka batin dari orang tua gue. Ya. Tetapi bisa jadi gue menurunkan luka batin. Sedih ya? Orang itu biasanya berhenti di gue. Iya. Iya. Tapi ini kenapa mulai di gue? Nah, itu ada. Itu dalam, aduh, mau nangis. Tunggu, mana tisu? Ya, itu tuh, aduh, tisu mana sih? Dia sedih juga lawak ya, Bo. Emang dasar pemain lenong. Nggak, gue ralat. Dia sedih juga ngondek. Biar bukan lawak ngondek. Tisu mana ya? Tisu. Ember tetap ngondek. Itu Jadi yang kayaknya sangat jadi kayaknya suami lu nggak terlalu straight deh, Nek. Buktinya dia bisa main ngondek. ya inilah kami orang panggung ya teman-teman. Walaupun ada yang sedih-sedih, kami bisa memanagenya untuk bisa menjadi bahan tertawaan. Karena hidup sudah banyak sedihnya. Ember. Berasa poetik kali gue. Terus. Nggak pernah membawa Gerah. Mau buka masih jangan nanti di ban. Lanjut. Jadi itu yang sangat gue takutin di Web Dave, teman-teman semua. Iya, tapi kan on that topik kan juga sebetulnya generasi di bawah lo juga telah melakukan kewajiban mereka dan tanggung jawab mereka untuk memutuskan rantai kutuk tersebut. Jadi ya don't feel too bad lah. Betul. Iya, jadi itu yang I'm working on that. Dan jangan sampai, nah ini juga ya, ada temen gue juga waktu itu bilang gini, Bek, chill aja gitu. Maksudnya kalau gue lagi sharing kekhawatiran gue dan lain-lain, maksudnya chill aja, nggak semuanya itu harus lo pikirin sampai, karena kayak contoh yang gue lihat tuh terlalu positif gitu loh. Bapak ibu gue itu, aduh bapak ibu gue tuh kalau manggil bapak gue gini, Minar, itu nih. Oh Nek, maknya juga ngondek Nek. Padahal kan bisa aja Menard gitu ya. Ini Minar. Aduh, tapi pijetin dong. Gitu. Tapi gue tuh nggak pernah loh menemukan Opa Menard itu kaku. Enggak. Dia ngobrol sama gue tuh kan sering loh. Dia udah tempaannya hidup dia sendiri. Dia udah nggak kaku. Jadi di waktu gue ngobrol sama dia tuh dia udah melalui asam garam kehidupan ya. Udah luas ya. Udah. Dia bisa nebur gue. Udah jadi kepo. Dia nomor 1 tuh. Gue inget tuh dia masih bisa ngobrol sama gue. Jadi Iwet belajar bahasa Mandarin. Gue diajak ngomong Cina sama dia. Nah, iya. Oh, bener tuh. Panggilannya Schat gitu. Iya. Sayang gitu. Iya. Jadi itu adalah hal yang gue lihat semasa gue bertumbuh gitu. Iya. Kasih sayang, fulfill bener, Dave. Iya. Jadi dia nggak hambur-hambur, tuh kan? Balik lagi tuh kepada habit financial seseorang. Rumah lo awalnya, kalau lo fulfill, cukup semuanya gitu. Jadi nggak lari kemana-mana buat duitnya. Yes, true. Iya. Jadi kalau teman-teman mengikuti topik obrolan di siaran pagi hari ini dan teman-teman pengen Lip balm dulu lah.
mencari tahu apa your why, baca bukunya ya. Berarti tadi judul bukunya adalah Start with Why. Ini Kalau bagus. mau belajar berdoa dengan ikhlas tulus untuk pasangan TK ke Podang. TK ke untuk Podang. perenangnya, belilah buku Kuasa Doa Seorang Istri. Sekarang udah banyak, Bo, kuasa doa orang tua, kuasa doa ini itu gitu. Oh, tapi diawali sebetulnya buku pertamanya adalah Kuasa Kuasa doa Doa seorang istri. Gue Gue mau inget, beli buat adik gue. ih, Bo, dulu lu tahu kan, gue juga seneng kalau ada sesuatu, gue seneng beli lusinan terus gue bagi-bagi. Habis sih. Kalau ada ekstra gue kasih tuh buat Lala. Dan lu tahu nggak yang kasih gue itu, gue inget sekali sampai sekarang. Siapa? Namanya Kak Sally Pontoh. Tahu nggak Kak Sally ini pemenang dulu lomba cipta lagu remajanya Prambors. Dan lagunya itu apa? Apa? 1 jam saja. Asti Asmodiwati. Oh, itu dia yang nyiptain. 1 jam saja. Dan lo tahu nggak dia nyiptain lagu itu untuk siapa? Untuk siapa? Untuk ibunya, Sally Pontoh tuh. Sally Pontoh. Kak Sally di mana sekarang? Gue kemarin dapet dia di Instagram. Ah, Itu di tuh sini Kak di sini Sally. di sini teman-teman taunya yang nyanyi Audi. Iya, yang pertama itu teman-teman Asti namanya Asmodiwati. Stormy Omartian. Benar, ini kuasa doa seorang istri. Gitu. Karena iya Kak Sally, waktu dulu gue sering ketemu tuh di event-event gitu kan. Sharing dan lain-lain. Terus cerita-cerita, terus dia bilang, Deki, saya kasih kamu ya buku, kamu baca, dia bilang. Ini buku bagus banget karena biar bagaimanapun suami kita adalah orang lain. Dia datang dari keluarga dan lingkungan yang walaupun mirip tadi itu berbeda dengan kita. Karena itu kita nggak bisa berharap bahwa semuanya akan lancar-lancar saja dan you have to try to understand. Ini kan kunci komunikasi ya. You have to know and understand your audience. Yes. Itu tutupan yang manis, message-nya beriringan dengan pesan khusus dari TikTok karena live kita sudah lebih dari 1 jam. 5 menit lagi akan segera di take down. Lu nggak baca? Kenapa? Tuh, kan sekarang gitu, live nggak boleh kelamaan supaya lu tidak selalu di sosial media. Iya. Baca dong tuh. Oke. Gue nggak ada di gue. Pakai kacamata, makanya kalau live jangan pakai lip balm. Malih. Kan hostnya gue, kagak ada peringatannya di gue, lu ditipu. Tuh, pesan khusus TikTok, warning, hentikan live Anda dalam 5 menit jika tidak ingin akun Anda di-ban. Apa itu bohong? Bohong gila. Oh. Coba aja kita tahanin sampai 3 jam. Nggak juga gitu cara mainnya. Kabek, thank you so much. Lu ya pada bikin gue nangis pagi-pagi. Tapi kan tetap ngondek. Gue mau deep talk nih sama Dave nanti siang. Emang iya, janjian kalian. Ya. Mau Jam ikut? berapa? Jam berapa? Nonton bioskop. Aduh. Aduh, gue orang tua banget ya nonton bioskop. Nggak usah pakai kata bioskopnya, nonton aja, berhenti sampai di situ. Ya udah. See you Buat later. kapan ya? Kabarin kali-kali gue ntar tiba-tiba bisa join. Ya, ya. Thank Oke. you Iwa, thank you Dave, thank you teman-teman. Have a good weekend ya semuanya TikTokers. Bye. Jangan lupa daftarin anak sekolah. Bye. Doain pasangannya. Bye. Bye.